Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jajasip Channel. Pada kali ini saya akan menyampaikan bagaimana membuat soal ujian secara online menggunakan Google Form dengan dibatasi waktu dan penggunaan VIN, sehingga nanti ketika siswa mau mengerjakan soal tanpa VIN yang benar, maka dia tidak bisa melanjutkan untuk melakukan pengisian soal tersebut. Baik, kita mulai. Pertama, kita pilih aplikasi Google di sini ya. Setelah kita login dengan Gmail yang kita miliki, kemudian kita pilih Drive. Kita pilih Drive. Kemudian di sini kita pilih baru. Tanda plus baru. Kemudian kita arahkan ke Google Formulir. Kalau memang tidak ada di sini, biasanya ada di bagian lain. Tapi kalau misalkan sudah muncul di bagian awal, kita pilih Google Formulir. Kemudian pilih formulir kosong. Nah, ini adalah tampilan awal. Misalkan di sini kita buat judul formulirnya yaitu tentang soal ujian akhir semester. Kemudian kita klik di tampilan formulir tanpa judul ini biar nanti otomatis sama judulnya, kita klik saja di bagian ini. Oke, sehingga sama seperti yang kita ketikkan di awal judul form. Nah, kemudian kita buat, misalkan pertama kita buat dengan data siswa terlebih dahulu. Pertanyaannya berarti di sini nama. Kemudian di sini jawaban singkat. Kita lakukan pengerjaannya yang wajib diisi, kita klik wajib isi. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaannya dengan menekan tombol plus. Misalkan di sini nomor induk siswa atau NIS. Kemudian jawaban singkat. Ya, kemudian kita plus lagi pertanyaannya, ini wajib isi juga ya. Kemudian di sini kita tambahkan pertanyaan lagi, misalkan kelas. Ini juga pilih jawaban singkat ya. Nah, kemudian ini juga wajib diisi. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi pertanyaan tentang PIN. PIN itu disediakan misalkan oleh gurunya yang membuat Google Formulir tersebut ya. Kita tambahkan pertanyaan, kemudian kita ketik di sini PIN atau password, bebas ya. Atau password. Nah, kemudian di teks jawaban singkat ini kita tentukan terlebih dahulu ya. Kita gunakan validasi respon ya. Jadi di sini ada titik 3 ya, kita klik kemudian pilih validasi respon. Nah, misalkan kita akan buat PIN untuk soal ujian akhir semester ini dengan angka, kemudian ini kita tentukan sama dengan ya. Artinya sama dengan yang kita ketik di sini. Nah, ini kita angkanya kita ketik, misalkan PIN-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan ya. Nah, nanti kalau misalkan ketika siswa tersebut salah memasukkan VIN, di sini kita akan memunculkan pesan kesalahan. Misalkan VIN tidak sesuai dengan ketentuan. Ini juga harus wajib diisi. Nah, ini adalah bagian halaman pertama yang harus diisi oleh siswa ketika mau mengerjakan soal ujian akhir semester ya. Nanti kalau misalkan PIN-nya sama, dia bisa masuk ke halaman berikutnya. Seperti biasa kita gunakan tambahkan bagian. Jadi bagian pertama ini hanya data siswanya. Nah, di bagian kedua kita tambahkan bagian kedua. Ini sebagai soalnya ya. Ini soal ujiannya. Nah, di bagian kedua ini kita masukkan judulnya, misalkan pilih jawaban yang benar misalkan ya. Oke, kita tambahkan pertanyaannya. Ini kita buat pertanyaan yang mudah aja dulu sebagai contoh saja. Berapa hasil dari 5 dikali 4 misalkan ya. Nah, ini berarti kan pilihan ganda.
opsi 1 misalkan 6 jawabannya, kemudian opsi 2 misalkan jawabannya 15, kemudian opsi 3 20. Oke, dah misalkan. Kita buat lagi pertanyaan. Berapa hasil dari 6 dikurangi 3? Pakai sama dengan boleh ya. Kemudian opsinya jawaban pertama misalkan 3, jawaban kedua misalkan 6, jawaban ketiga misalkan 1. Kita buat satu pertanyaan lagi. Berapa hasil dari 8 dibagi 4 misalkan, sama dengan jawaban pertama misalkan 2, jawaban kedua misalkan 5, berikutnya 1. Oke, kita buat satu pertanyaan lagi biar ada 4 pertanyaan. Kemudian di sini misalkan berapa hasil dari 5 ditambah 4 sama dengan, misalkan di sini 3, ini 9, ini 7. Baik, kita sudah membuat 4 pertanyaan ya. Kita sudah membuat 4 pertanyaan, kita tentukan dulu jawabannya ya. Ini wajib diisi, kemudian ini juga wajib diisi ya, kemudian ini wajib diisi, ini juga kita wajib diisi. Oke, kemudian kita setting seperti biasa, kita bisa menggunakan lewat setelan, kemudian pilih kuis ya. Nah, ini jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan. Nah, ini apakah setelah diisi mau langsung dirilis nilainya? Ini bisa aja segera setelah setiap pengiriman langsung dirilis nilainya. Pertanyaan tak terjawab hilangkan, jawaban yang benar juga hilangkan. Nilai poinnya misalkan mau dimunculkan, boleh pilih simpan. Ya. Oke. Nah, di sini kita harus tentukan kunci jawabannya. Ya, kita tentukan kunci jawabannya. Misalkan ini pertanyaan pertama, berapa hasil 5 kali 4 misalkan 20. Nah, ini yang benar ya. Nah, poinnya berapa misalkan, karena ada 4 soal jadi 25 langsung. Ya. Oke. Ini yang benar ada 20. Ya, jadi 5 kali 4 adalah 20. Nah, kemudian sekarang yang kedua, pertanyaan kedua, 6 kurangi 3 sama dengan 3. Kita tentukan kunci jawabannya. Poinnya masukkan 25 poinnya misalkan. Nah, kunci jawabannya adalah yang ini. Ya. Yang 3. Kemudian kita buat pertanyaan kunci jawaban yang ketiga, soal yang ketiga. Ini berapa hasil dari 8 dibagi 4 ya. Kita buat kunci jawaban, nah, misalkan yang 2 ya hasilnya, kemudian poinnya 25 nilainya misalkan, kalau benar. Nah, kemudian berikutnya 5 ditambah 4 sama dengan berapa? Kita buat kunci jawabannya, kita klik. Nah, ini kita tentukan poinnya misalkan 25 nilainya. Ini bebas ya, poin itu tergantung dari jumlah soal. Kalau misalkan soalnya 10, mau poinnya 1 sampai 10 berarti setiap poinnya adalah setiap nomornya itu poinnya 1 misalkan. Karena ini ada 4 soal, jadi nanti total poin itu 100, jadi setiap soalnya itu poinnya 25. Nah, ini berapa hasil dari 5 plus 4 itu 9. Ya, kemudian kita pilih selesai. Oke. Ini kita buat selesai dulu, tadi belum kita pilih selesai. Kita pilih selesainya dulu setiap soalnya. Oke. Sudah ya. Nah, kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Pratinjau ya, kita klik pratinjaunya. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah halaman pertama. Misalkan kita masukkan nama Jaja. Jenisnya misalkan 0001, misalkan kelasnya misalkan 3A.
ya. Nah, VIN. Nah, ini VIN yang kita tadi tentukan. Misalkan siswa masukkan VIN 1 2 3 4 5 6 7 misalkan. Klik berikutnya. Nah, VIN tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi dia tidak bisa melanjutkan ke pengisian soal. Nah, tadi itu PIN-nya itu kalau nggak salah 1 2 3 4 5 6. Kita tentukan 1 2 3 4 5 6, kita pilih berikutnya. Ya, dan bisa masuk halaman berikutnya. Nah, ini baru kita pilih misalkan berapa sih dari 5 kali 4, misalkan 20. Kemudian ini berapa sih dari 6 kali 3, 3 misalkan. Kemudian berapa sih dari 8 bagi 4, 9. Ini kita salahkan dulu biar nanti lihat kita hasilnya. Ini 9. Kemudian kirim. Ya. Nah, di sini lihat skor. Kita lihat skor. Jadi pilih jawaban yang benar itu 75 dari 100 poin ya. Ya, jadi di sini poinnya itu 75 ya. Nah, itu terkait dengan penentuan VIN. Nah, berikutnya kita berikan waktu pengisian ya. Kita berikan waktu pengisian dengan POM limiter ya. Ya, caranya bagaimana? Jadi nanti waktu pengisiannya itu dibatasi, misalkan sampai tanggal berapa dan jam berapa gitu ya. Nah, kita butuh sebuah add-on ya. Caranya bagaimana? Kita pilih di sini lainnya ya. Di sini ada pilih menu lainnya, klik lainnya. Kemudian pilih add-on. Nah, kemudian ada POM limiter. Kalau nggak ada, kita tinggal ketik aja di sini, misalkan form limiter. Ya. Nah, nanti akan tampil yang ini, yang seperti gambar gemuk. Kita klik gambarnya, kemudian kita pilih install. Kita pilih install, kemudian lanjutkan. Nah, saya gunakan akun yang sudah ada. Ya, kemudian izinkan. Selesai. Nah, nanti akan ada tampilan add-on di sini ya. Nanti akan ada tampilan add-on di sini. Ini biasanya yang sudah terinstall apa saja. Nah, saya baru install satu ya untuk POM limiter ini. Nah, saya klik yang ini, kemudian pilih POM limiter. Ya, kemudian di sini kita set limit. Ya, kita set limitnya, kita klik. Sedang proses. Nah, sehingga tampilan seperti ini ya. Nah, kita tentukan yang jenis limitnya apa, misalkan waktu ya, tanggal dan waktu. Kita klik ini date. Nah, kemudian kita tentukan misalkan tanggal batas akhir pengerjaan soal ujian akhirnya, misalkan saya klik biar terlihat pesan yang muncul seperti apa. Ketika sudah terlambat, kita gunakan tanggal sekarang saja. Saya pilih tanggal 16. Nah, kemudian kita pilih waktunya. Misalkan waktunya jam 6 PM AM ya, jam 6 pagi. Kemudian misalkan di sini lebih 35. Klik 35. Ya, jadi udah ada 6:35 AM. Ya, kita set waktunya, kita set. Nah, sehingga masuk ke bagian waktu. Nah, kemudian di sini kita munculkan pesan ketika melebihi waktu yang telah ditentukan. Misalkan waktu pengerjaan soal ujian sudah selesai. Silahkan hubungi admin, misalkan ya. Nah, kalau sudah, kita pilih save and enable. Klik ya, ini. Masih proses. Oke, kalau sudah di close aja. Nah, kita coba di sini pratinjaunya kita klik ya. Ini masih dalam waktu masih bisa pengerjaan ya. Kita klik ya, sehingga masih tampil seperti ini ya. Misalkan saya ketik Denny, misalkan listnya 05
kelasnya 4, misalkan 3. Oke, pinnya 1 2 3 4 5 6. Berikutnya, oke, ini sama seperti tadi ya, kita klik aja, misalkan jawabannya bebas, misalkan kirim. Oke, ini masih bisa dilakukan. Kemudian bisa lihat skornya yaitu 100 ya. Ini soal aja, poin total 100 ya. Nah, ini dalam kondisi masih bisa dilakukan karena batas waktunya masih bisa dilakukan. Nah, nanti kita tunggu sebentar ya sampai waktunya itu di jam 6.35. Sambil nunggu waktu, jangan lupa subscribe ya dan like. Nah, baik, ini waktu pengerjaannya sudah selesai karena waktu di saya sudah menunjukkan pukul 6:35 menit. Kita coba di sini pratinjau ya, kita coba pratinjau apa yang muncul. Nah, seperti ini. Waktu pengerjaan soal ujian sudah selesai, silakan hubungi admin. Jadi nanti teman-teman bisa mengatur waktu pengerjaannya sehingga dibatasi, tidak berlarut-larut gitu ya. Seperti itu. Itu adalah Google Form terkait penggunaan PIN ya, atau pembatasan respon, kemudian penggunaan pembatasan waktu ya. Terima kasih, mudah-mudahan tutorial yang singkat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.